بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita pada bulan Dzulhijjah, bulan ketiga yang dinanti-nanti oleh para orang-orang saleh, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Mereka menantikan bulan Dzulhijjah karena bulan Dzulhijjah adalah kesempatan terakhir. Ada 310 yang dinantikan oleh orang-orang saleh. Yang pertama adalah 10 Muharram. Diperintahkan kita untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Kemudian 10 akhir Ramadan. Kita semuanya beribadah dengan sesungguh-sungguhnya dan semaksimal-semaksimalnya. Dan terakhir, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan bulan Dzulhijjah yang dalam sebuah riwayat Tirmizi disebutkan adalah 10 hari terbaik di dunia adalah 10 hari Dzulhijjah. Maka diperintahkan kita untuk salat dan berkurban. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar memiliki banyak arti. Ibnu Abbas menyebutkan salah satunya adalah nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian dan berkurbanlah kalian dengan menyebut nama Rabbnya. Inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Al-Kautsar bukan hanya sungai di surga, bukan hanya kenikmatan yang Allah berikan berupa Al-Quran saja, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan banyak nikmat kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli, maka salatlah kalian. Li rabbika wanhar, dan berkurbanlah kalian. Salat Idul Adha ini, berkurban Anda semuanya
adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak nikmat, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Maka begitu banyak nikmat Allah, kita bayar dengan melaksanakan salat, baik salat wajib, baik salat sunnah kata Ibnu Katsir, ataupun salat Idul Adha ini. Kemudian kita bayar semua nikmat Allah dengan melaksanakan kurban, yang insya Allah kurban adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita banyak nikmat, maka pantas kalau kita memberikan kepada Allah yang terbaik. Alhamdulillah Allah memberikan kita rizki. Alhamdulillah Allah memberikan kita apapun yang kita mau. Bahkan banyak nikmat yang kita tidak minta, tapi Allah memberikannya. Oleh karena itu, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian, berkurbanlah kalian. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat aman. Nikmat aman. Banyak orang hanya mengingat nikmat Islam saja, nikmat iman saja, nikmat sehat saja, tapi mereka lupa akan nikmat aman yang Allah berikan kepada kita. Nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita, maka harus kita jaga. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat aman, tinggal di luar daerah bencana. Kita lihat, ma'asyiral mu'minin, Allah sedang menguji saudara-saudara kita yang ada di Lombok dengan ketakutan, dengan kekurangan. Maka bagaimana dengan kita? Kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, kita lebih pantas untuk lebih salat lebih baik dan salat lebih khusyuk. Kita lebih pantas untuk berkurban. Kenapa? Karena kita terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Salah satu nikmat yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin adalah nikmat aman. Nikmat aman fisik. Tadi malam kita tidur dengan nyenyaknya, sedangkan saudara-saudara kita di Lombok tidur dengan penuh ketakutan, khawatir mereka akan tertimpa dengan bangunan. Yang tidur di tenda pun khawatir dengan cuaca yang buruk. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, tadi malam kita salat Isya dengan khusyuknya, salat subuh dengan nikmatnya meraih pahala begitu banyaknya. Sedangkan saudara-saudara kita yang ada di Lombok, mereka khawatir salat di dalam masjid, masjidnya pun roboh. Ma'asyiral mu'minin, mari kita lihat kendaraan kita yang parkir di rumah kita. Alhamdulillah Allah berikan kita kenikmatan kesana kemari dengan tenangnya. Mereka jangankan keluar dari rumahnya, mereka tidak mau masuk ke dalam rumahnya karena takut rumahnya rubuh. Alhamdulillah kita melihat anak-anak kita pergi sekolah, kita menciumnya, kita mendoakannya. Jangankan mereka pergi keluar untuk sekolah, bahkan sekolah mereka pun sudah tidak ada. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, itulah nikmat aman yang kita miliki. Itulah nikmat aman yang harus kita jaga. Bahkan nikmat aman adalah nikmat yang besar. Nabi SAW bersabda, yang artinya hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, kemudian diberikan kesehatan pada badannya, kemudian memiliki makanan pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan telah terkumpul dunia pada dirinya. Hari ini kumpul dunia buat diri kita. Hari ini Allah berikan seluruh dunia pada diri kita. Kenapa? Kita sehat dalam rumah kita, kita aman dalam rumah kita, dan kita pun pada hari ini memiliki makanan bahkan berlebih untuk kita makan. Ingat, Anda telah memiliki dunia seisinya karena Anda memiliki tiga ini:
makanan di rumah bahkan berlebih, kemudian aman di rumah, dan yang terakhir Anda berikan kesehatan pada hari ini, maka Masya Allah, nikmat mana yang kalian dustakan? Kita telah memiliki dunia dan seisinya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kata para ulama, di antaranya Imam Ar-Razi rahimahullah mengatakan, nikmat aman itu lebih baik daripada nikmat sehat. Nikmat aman itu lebih baik daripada nikmat sehat. Bagaimana tidak? Seekor kambing yang terluka dalam beberapa hari atau beberapa minggu dia bisa sembuh. Tapi ketika seekor kambing diikat, kemudian di antara serigala, maka mereka tidak akan aman. Bahkan makanan apapun yang ada di depan kambing itu tidak akan dimakan. Kenapa? Karena ketakutan, karena berada di antara serigala-serigala. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat kita sempurna, maka kita bayar, kita balas, walaupun balasan kita belum seberapa. Dengan salat Aid pada hari ini, salat wajib kita galakkan di masjid, salat sunnah kita galakkan di rumah. Semoga nikmat keamanan ini akan terus kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Nikmat keamanan lebih baik daripada nikmat kesehatan. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita jaga nikmat aman ini. Mari kita jaga nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana menjaganya? Bagaimana menjaga nikmat aman? Dengan cara apa? Yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan keamanan, maka hindari, nomor satu, hindari kesyirikan. Perdalam tauhid, hindari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Imannya tidak dicampur aduk dengan kesyirikan, maka Allah akan berikan dia apa? Allah akan berikan mereka rasa aman, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, perdalam ilmu tauhid Anda. Ibnu Qayyim mengatakan, ketika tauhid Anda bagus tapi amal Anda sedikit, maka yang sedikit akan naik dengan tauhid yang bagus. Ketika amal Anda banyak tapi tauhid Anda rusak, Anda syirik, Anda percaya kepada dukun, Anda percaya kepada kesyirikan, maka Anda amal yang banyak itu akan turun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Kalau kalian syirik, hilang apa yang telah kalian kerjakan. Nomor satu, jangan ada kesyirikan di antara kita, karena ini adalah sebab ketidakamanan, sebab tidak adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 82, beriman kalian dan jangan campur iman Anda dengan kezaliman atau kesyirikan, maka insya Allah Anda akan dapatkan keamanan, Anda akan dapatkan petunjuk. Ini poin yang pertama. Ketika kita pengen aman, kita tidak pengen ada gempa, kita tidak pengen ada longsor, kita tidak pengen cuaca buruk, kita tidak pengen mendapatkan musibah seperti yang di Lombok. Kita tidak mungkin sabar seperti mereka, kita tidak mungkin bisa seperti mereka. Semoga Allah angkat derajat mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, poin yang pertama, tinggalkan kesyirikan, perdalam tauhid. Yang kedua, taati perintah Allah dan jangan mendurhakainya. Ketika Anda pengen mendapatkan rasa aman, Allah pengen berikan Anda keamanan, maka taati perintah Allah dan jangan mendurhakainya. Allah berfirman, "Ati'ullah", taatilah Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, siapa yang mentaati Allah, maka berbagai ketakutan baginya akan berubah menjadi rasa aman. Sebaliknya, siapa yang mendurhakai Allah, maka keamanan yang dia rasakan akan berubah menjadi berbagai macam ketakutan. Siapa yang taat kepada Allah akan dapat keamanan. Siapa yang durhaka kepada Allah, maka keamanan itu akan berubah menjadi ketakutan. Ibnu Qayyim mengatakan,
Dosa-dosa akan menghilangkan darinya nikmat satu demi satu. Ketika Anda berbuat dosa, nikmat satu demi satu akan diangkat. Sampai kemudian nikmat itu akan hilang seluruhnya. Jagalah kota Bintaro ini. Jagalah Indonesia ini. Jagalah daerah Anda, minimal rumah Anda dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari film-film yang tidak bertanggung jawab, dari game-game yang tidak ada gunanya, dari tontonan yang tidak ada manfaatnya, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jaga rumah tangga Anda, jaga daerah Anda. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan keamanan buat Anda. Allah berikan perlindungan dan jaminan buat Anda semuanya. Dosa adalah salah satu sebab Allah mengangkat segala nikmatnya. Yang ketiga, menjaga dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin dapat keamanan, tidak mau dapat azab, tidak mau dapat musibah, hendaklah dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 63. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw tusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Kenapa orang dapat fitnah? Kenapa orang dapat cobaan? Karena mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW yang telah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, teladan manusia. Ibadah Anda seperti apa? Salat Anda ngikutin siapa? Kurban Anda ngikutin siapa? Semuanya ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka para ulama salaf mengatakan ada suatu kaum yang menjaga negerinya. Siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang memegang sunnah, maka dialah penyelamat bangsa. Dialah yang membuat negeri itu aman. Kenapa? Karena surat An-Nur dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 63 disebutkan, siapa yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dapat cobaan dan akan dapat azab yang pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ayo perdalam tauhid, ayo taat kepada Allah, ayo ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, agar muncul keamanan, agar muncul ketentraman, maka sayangilah mereka orang-orang yang terkena musibah. Pedulilah Anda terhadap orang-orang yang kena musibah, maka Allah akan berikan kamu keamanan. Allah sayangi kamu, bahkan pahala yang berlimpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu tarhamu. Berbuatlah kalian kasih, maka kalian akan dirahmati. Sayangilah orang lain, Allah pun akan sayangi kalian. Ketika kita sayangi orang-orang yang ada di Lombok, Anda berikan rezeki Anda buat mereka, Anda sisihkan rezeki Anda buat mereka yang di Lombok, Allah akan sayangi Anda. Kalau Allah sudah sayang kepada seorang hamba, maka Allah tidak akan mengazabnya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, kasihanilah yang ada di bumi, maka kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit. Ketika kita sayang kepada apa yang ada di bumi, apalagi dia manusia, bayangkan seorang pelacur yang bertobat kepada Allah karena menolong anjing yang kehausan, Allah bisa berikan surga kepada dia. Bagaimana kalau yang kita tolong adalah orang yang bertauhid, orang yang menjalankan sunnah, dan dia orang Islam? Maka tentu pahala yang berlimpah Allah akan berikan kepada kita, mungkin lebih daripada surga. Apa itu Pak Ustadz? Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kenikmatan yang hakiki. Tidak ada kenikmatan selain kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, seandainya aku berjalan bersama saudaraku untuk suatu kebutuhan, lebih aku sukai daripada itikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Siapa yang berjalan bersama saudaranya, penuhi kebutuhannya. Bapak butuh apa? Yang di Lombok butuh apa? Apa yang mereka perlukan? Kita penuhi mereka. Itu lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Siapa yang pernah di Masjid Nabawi 1 bulan? Paling banter orang pergi umrah 9 hari. 3 di Madinah, 4 di Mekah, 2 perjalanan. Anda nggak pernah
sampai 1 bulan, 30 hari Anda nggak pernah di Madinah, itikaf di Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menolong saudaranya, berjalan bersamanya, penuhi kebutuhannya, maka itu lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Mari cari itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, yang sekali sholat sama dengan 1000 kali sholat. Berapa kali sholat Anda 1 bulan di Masjid Nabawi? Banyak orang sibuk hablum minallah tapi lupa hablum minan nas. Kita berharap hablum minallah dan kita berharap hablum minan nas. Ternyata bagi orang yang peduli kepada saudaranya, penuhi kebutuhannya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk sebuah kebutuhannya yang ia selesaikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya pada hari di mana kaki-kaki itu tergelincir. Kita takut kaki ini tergelincir ke dalam kemaksiatan. Maka mudah-mudahan Anda menolong saudara-saudara Anda yang di Lombok dengan sedekah yang Anda miliki yang terbaik. Allah akan hindari Anda dari ketergelinciran di dunia. Bahkan Allah akan hindari Anda dari ketergelinciran di atas siratal mustaqim, di bawahnya api neraka yang diantaranya ada kalalit dan khataib. Ini adalah 2 pengait di antara jembatan siratal mustaqim yang tugasnya untuk mengambil kaki-kaki yang ada di atasnya. Kita pengen selamat, kita pengen tidak tergelincir, kita pengen selamat sampai siratal mustaqim di ujungnya. Kita berharap kita masuk ke dalam surga, maka kita butuh kaki yang kokoh. Bagaimana cara mengkokohkan kaki ini? Tolong saudaramu yang membutuhkan, maka Anda akan dihindari dari ketergelinciran. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sungguh jika aku memenuhi keperluan saudaraku sesama muslim, lebih aku sukai ketimbang aku sholat 1000 rakaat. Siapa yang menolong saudaranya, apalagi dia sesama muslim, aku lebih sukai daripada sholat 1000 rakaat. Siapa yang pernah sholat 1000 rakaat? Dalam satu waktu, sulit, berat, tapi Anda bisa dapatkan dengan cara memenuhi kebutuhan saudara Anda. Lombok sedang menderita, Lombok sedang diuji dengan ketakutan dan kesengsaraan. Mari bantu doa, mari bantu apa yang kita bisa. Semoga Allah menghindari kita dari ketergelinciran di dunia dan di akhirat. Dan seperti kita sholat 1000 rakaat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika terjadi gempa, beliau menulis surat kepada istrinya dan keluarganya agar bersedekah. Sudah saatnya di WA Anda share, di status sosial Anda, di medsos Anda share. Ini saatnya sedekah. Ini saatnya sedekah. Ini saatnya sedekah. Inilah pesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika terjadi gempa, mereka menulis surat kepada istrinya, kepada saudaranya. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada istrinya dan saudaranya, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Rame-rame Idul Adha ini kita semua galakan sedekah, bukan hanya dengan kurban, tapi dengan apa yang kita bisa, dengan akhlak atau dengan harta. Insya Allah ini lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Mari galakan sedekah di medsos-medsos Anda, karena ini adalah pesan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika terjadi gempa, maka disuruh keluarganya untuk bersedekah. Yang terakhir, bagaimana supaya kita mendapatkan keamanan? Bersegeralah berzikir, berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Anda disuruh bertakbir sampai tanggal 13. Setiap habis salat jangan lupa Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Katakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di jalan-jalan, di pasar-pasar, dimanapun Anda berada, galakan takbir mutlak ataupun takbir muqayyad. Takbir mutlak adalah takbir bebas, sedangkan takbir muqayyad adalah takbir yang dilakukan setelah sholat. Mengapa? Mudah-mudahan dengan takbir-takbir yang Anda baca, Allah hentikan segala bencana yang ada di Indonesia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehingga jika kalian melihat peristiwa itu,
Ketika terjadi gerhana, maka Nabi SAW menyuruh untuk ngapain? Berzikir, berdoa, dan beristighfar. Zikir, doa, istighfar. Zikir, doa, istighfar. Sampai 13 Zulhijjah, semoga Lombok berhenti dari musibahnya, Lombok berhenti dari gempanya dengan bantuan doa Anda, dengan bantuan zikir Anda, dan dengan istighfar Anda. Wa makana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama salaf berkata, ketika gempa bumi, sebagian ulama salaf berkata, sesungguhnya Rabb kalian menginginkan agar kalian bertobat. Orang-orang dulu ketika terjadi gempa, mereka berkata, Allah berharap menginginkan kalian untuk bertobat. Bukan hanya yang ada di Lombok untuk bertobat. Dan kita jangan merasa aman bahwa kita ini negeri yang aman. Azab Allah bisa datang kapan saja. Maka minta kepada Allah dengan istighfar, dengan doa, dengan zikir. Karena Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ulama-ulama salaf, saya katakan sekali lagi, ketika terjadi gempa, mereka berkata, Allah menginginkan kalian untuk bertobat. Buat siapa saja, semuanya yang ada di Indonesia ini, seluruhnya kaum muslimin yang ada di dunia ini, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan semoga Allah memberikan kesabaran bagi kaum muslimin, khususnya yang ada di Lombok, yang tertimpa musibah. Semoga Allah mengangkat derajat mereka, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan kita yang merasa aman, mudah-mudahan Allah terus berikan keamanan dengan tauhid, dengan taat kepada Allah, dengan mengikuti sunnah, kemudian dengan bersedekah, kemudian dengan menolong saudaranya. Dan terakhir, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyaklah berzikir, berdoa, dan beristighfar. Mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawinu bihi alaina masa'ibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaytana waj'alul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, hindari kami dari musibah yang besar. Wa darkil syaqa, hindari kami dari hinanya kesengsaraan. Wa su'il qada, hindari kami dari takdir yang jelek. Wa syamatatil a'da, dan hindari kami dari musuh yang selalu menang. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuj'ati nikmatik wa jami'i sahatik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين